Pria itu menganggukkan kepala. Wanita itu langsung mengerti maksudnya. Dibukanya pakaian luar. Terlihat tubuhnya yang seksi. Hanya tersisa baju hitam mini. Ditambahkan dengan kaos kaki hitam. Digoyangkan rambutnya dan tatapan yang menggoda. Pria ini pun tergoda. Cambuk hitam yang membuatnya lebih bersemangat. Sepertinya penuh dengan cinta. Terlihat wanita ini memegang leher pria. Detik berikutnya seorang malaikat berubah menjadi iblis. Melihat sudah ketahuan. Digantungkan tasnya ke kaitan lampu. Berlari ke balkoni dan melompat turun. Mendarat dengan aman dan naik ke taksi. Pulang ke rumah juga tidak lupa memasak untuk suaminya. Namanya adalah Jen dan dia adalah pembunuh berkelas. 6 tahun lalu bertemu dengan John. Hubungan mereka menjadi dekat. Karena itulah mereka menikah. Dalam 6 tahun ini dia terus merahasiakan identitas pembunuhnya. Malam ini dengan alasan ke pesta, Jen pergi menyelesaikan misi. Baru saja Jen keluar, John juga segera keluar ke sebuah bar. Lalu datang ke sebuah kamar. Melihat beberapa pria sedang bermain kartu, dia juga ikut bermain. Di saat ini bos mereka masuk. Dia mengira John datang mencari kerja. Tak menyangka detik berikutnya, John langsung menembak. Mengontrol kursi dan menutup pintu, lalu menembak semuanya. Disimpannya pistol dan pergi. Ternyata John juga seorang pembunuh. Dia juga tidak memberitahu identitasnya pada Jen. Tampaknya tingkat profesional keduanya cukup tinggi. Mereka dapat merahasiakan hingga 6 tahun tanpa ketahuan. Orang biasa pasti tidak sanggup. Lagi pula menjadi pembunuh itu harus mahir dalam melihat. John pulang seperti biasa. Malah menemani Jen datang ke pesta tetangga. Keesokan hari Jen datang ke kantor. Langsung mendapat misi berikutnya. Inti misinya adalah membunuh seorang pria yang menimbulkan ancaman serius bagi organisasi. Pria itu bernama Teng. Di saat yang sama John juga menerima misi. Keesokan pagi John datang ke gudang. Membuka pelat baja di lantai dan masuk. Semua senjata dan perlengkapan John ada di sini. Senjata dan bom semua ada. Dan juga menyimpan uang di sana. Coba kalian hitung ada berapakah uangnya. Baru saja John keluar Jen langsung bangun. Tempat penyimpanan senjatanya lebih keren dari John. Terlihat Jen datang ke depan oven. Dimasukkan kata sandi dan sebuah brankas keluar. Berbagai senjata muncul di depannya. Diambilnya senjata dan berencana menuju ke Meksiko. Lalu Jen datang ke sebuah tenda. Membuka saklar dan menunggu targetnya. Di saat ini beberapa mobil mendekat. Pria di tengah ini adalah target Jen kali ini. Di saat ini dia tidak tahu bahaya sudah mendekat. Saat Jen menunggu, sebuah mobil datang dan dilihat oleh Jen. Mobil itu berhenti dengan keren. Ternyata John. Dan targetnya sama dengan Jen yaitu Teng. Jen tidak mengenalinya di teleskop. Terlihat dia mengangkat roket. Jen mengira pria itu datang untuk membunuhnya. Ditembaknya John dan terjatuh. Untung saja dia memakai baju anti peluru. Jika tidak maka akan mati di sini. Sepertinya ada yang datang mengganggu. John mengangkat roketnya dan menembak ke arah Jen. Saat dia merasa sombong, terdengar suara ledakan. Langsung meledakinya. Melihat situasi begini Teng segera memutar arah. Misi Jen dan John akhirnya gagal. Terlihat Jen pergi dengan mengendarai motor. John menemukan sebuah komputer di lantai. Keduanya kembali ke kantor dan mendapat informasi. Harus saling membunuh dalam 2 hari. Jika tidak akan ada konsekuensinya. Dari komputer John memeriksa. Dari informasi yang didapatkan ternyata alamat rumahnya. Dari rekaman Jen melihat bukannya itu adalah John. Pasangan ini adalah pembunuh berkelas. Saling merahasiakan selama 6 tahun. John sengaja menjatuhkan botol ke lantai. Jen malah menangkapnya. Keduanya saling melihat. Sepertinya sudah ketahuan. Segera mereka pergi mengambil senjata. Tidak lama kemudian John mengeluarkan pistol. Tak menyangka Jen melarikan diri dengan mobil. John segera mengejarnya. Saat melompat pagar tak sengaja dia menembak. Peluru terkena ke kaca mobil. Jen sangat terkejut. Benaran mau membunuhnya. Kalau begitu dia juga akan membalas. Jen menginjak pedal gas dan menabrak John.
John menghancurkan kaca dan masuk ke dalam mobil. Dia ingin menjelaskan pada Jen. Jen segera melompat keluar dari mobil. Mobil itu pun terjun ke bawah. Keesokan hari Jen membawa tim untuk mengambil barang di rumah. Melihat rekaman saat mereka menikah, hatinya sedikit tergoyah. Saat John pulang ke rumah, dia terdiam, karena semua perlengkapan senjatanya dan uangnya diambil Jen. Nantikanlah pembalasan. John segera datang ke perusahaan Jen. Jen sudah bersiap. Saat dia melihat John datang, segera menyuruh rekannya pergi, menghancurkan semua perangkat. Kemudian pergi ke gedung seberang saat John tiba. Mereka saling mencaci maki. Dari sedikit data yang didapatkan oleh John, menemukan lokasi Jen, tak menyangka dia malah terjebak di dalam lift. Jen menyuruhnya untuk menyerah, dan menyuruh John pergi dari kota ini. Tidak mencarinya lagi. Jika tidak maka akan menghancurkan lift. John dengan marah menyuruhnya menghancurkannya. Beraninya membunuh suami. Tak menyangka Jen benaran menekan tombol. Terdengar ledakan dan lift juga hancur. Di saat ini John keluar dari lift lain. Ternyata tadi dia tidak terjebak di dalam lift. Pemikiran pembunuh berkelas sangat susah ditebak. Jen duduk di restoran sendirian. Tiba-tiba air matanya keluar. Mungkin dia masih mencintai John. Di saat ini John datang. Kali ini dia datang untuk cerai. Jen pergi ke toilet. Tak menyangka terjadi ledakan. Saat John melihat Jen sudah melarikan diri, sampai di depan pintu dia mendengar suara yang dikenalnya. Segera dia memasukkan baju di dalam tong sampah. Terdengar suara ledakan. John dipermainkan. Saat dia pulang ke rumah ternyata Jen sudah ada di dalam. John hanya bisa menghancurkan kaca dan masuk dari jendela. Dibukanya lukisan dinding dan ada pistol di dalamnya. Diambilnya bingkai foto untuk melihat keberadaan Jen. Tak menyangka Jen sangat kejam. Langsung menembaknya terus-menerus. John juga membalas tembakan. Untung saja mereka berpengalaman. Tidak ada yang terluka. Kemudian mereka menyerang dari depan. Di saat ini John menjatuhkan sebuah cangkir. Akhirnya dia ketahuan. Beginilah hasilnya. Peluru langsung menembus dinding. John mulai melarikan diri. Menghindari tembakan yang ada. Dilemparkannya pisau. Bahkan mengejek tembakan Jen. Sama dengan masakannya yang tidak enak. Bahkan merusak pipa udara. Jen sangat marah mendengarkannya. Digantikannya peluru. Lalu menembak ke arah John. Sebuah ledakan membuat Jen melompat jauh. John keluar dari dalam api dan mulai memukul Jen. Status mereka masih suami istri. Masih belum kelihatan siapa pemenangnya. Siapakah yang lebih kejam? Jen menendang John. Saat keduanya saling menatap dan mengarahkan pistol. John tiba-tiba meletakkan pistolnya. Dia tidak dapat menembak Jen. Jen melihatnya dengan tidak tega. Keduanya langsung berciuman. Dan mulai berhubungan. Di saat mereka sedang santai, tiba-tiba sebuah bom asap dilemparkan ke dalam. Sebuah robot masuk ke dalam. Kemudian sebuah bom dijatuhkan. Pas di dekat mereka. Keduanya saling menatap. Segera mereka melarikan diri. Terdengar suara ledakan. Baru saja mereka keluar, langsung dijatuhkan oleh ledakan itu. Seluruh rumahnya hancur. Sepertinya mereka sangat hebat. Keduanya datang ke garasi, mengendarai mobil tetangga. Keduanya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap sesama. Semua yang tidak diketahui akhirnya terungkap. Di saat ini beberapa mobil mengejar dari belakang. John menyuruh Jen untuk menyetir. Kemudian dia menembak ke belakang. Di saat menukar peluru, John mengatakan sebuah rahasia. Sebenarnya dia sudah pernah menikah. Mendengar ini Jen sangat emosi. Sebuah rem mendadak langsung menjatuhkan John ke depan. John dipukul oleh Jen. Di saat ini John keluar dari atap mobil dan memukul lawan dengan tongkat. Ditariknya granat itu. Segera dia berlari ke depan. Sebuah ledakan mematikan lawan. Lawan lainnya terus mengejar. Jen berbelok dan menembak ke arah tangki bensin. Dua mobil itu pun hancur.
Sangat hebat bagi John. Apakah orang hebat terlihat begitu sombong? Melalui pemeriksaan Jen mengetahui lokasi tank. Mereka ingin menolong tank. Ingin mengetahui apa yang terjadi. John masuk dari saluran air. Dan berhasil masuk ke dalam dengan bantuan Jen. Sebuah ledakan pintu, sekaligus membunuh beberapa bawahan mereka. Dibawanya tank ke dalam mobil. Lalu bertanya pada tank di sebuah hotel. Meminta tank untuk berkata jujur. Karena mereka tidak sabar. Tank asal merespon. Jen langsung memukulnya dengan telepon. Akhirnya tank berkata jujur. Dikeluarkan sebuah foto. Ternyata tank hanya pancingan. Tujuan mereka adalah membiarkan John dan Jen saling membunuh. Karena perusahaan mengetahui mereka bersama. Sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Kedua perusahaan akhirnya bekerja sama. John mengeluarkan tali pinggang. Ternyata alat pelacak. Jen membuka tirai dan sudah terlambat. Mereka sudah dikepung. Saat tim datang John dan Jen sudah melarikan diri. Mereka berbaring di saluran air. Tetapi lawan masih terus mencari mereka. Keduanya datang ke sebuah supermarket. Memakai pakaian anti peluru dan jas. Dengan cepat mereka membunuh lawan. Dan untung saja John berhasil menangkap barang hingga tak terjatuh. Jen mendorong kereta yang penuh dengan pisau. Dengan gampang dia juga berhasil membunuh lawan. Lalu melemparkan pisau ke kaki John. John merasa dirugikan. Jen biasa saja karena dia adalah istri John. Di saat ini John tidak sengaja menjatuhkan barang. Detik berikutnya mereka langsung ditembak. Setiap pembukaan pintu selalu ada peluru yang menunggu mereka. Akhirnya mereka tiba ke lantai dasar. Jen mengambil sebuah senapan. Dipandang sekelilingnya dan menembak lawan. Di saat ini lawan mengetahui keberadaannya. Ditembaknya terus-menerus. John melihat Jen jatuh dari ketinggian. Segera mengendarai motor menangkapnya. Dia menopang Jen ke atas motor, lalu menembak ke arah lawan tanpa henti. Lawan pun mati tertembak. Di saat ini sebuah bom dilemparkan dan menghancurkan motor mereka. Baju mereka pun hancur. Untung saja masih ada pakaian anti peluru ini. Keduanya datang ke sebuah gudang, menukar kostum dan memberi kode untuk maju. Keduanya membuka pintu dan menembak. Lalu menunduk untuk menghindari ledakan. Kerjasama mereka sangat bagus. Sepertinya tiada lawan. Tidak ada yang dapat menyakiti mereka. Akhirnya berhasil membunuh semua lawan. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.